Cahaya pagi mengalir ke kamar Fahri, menerangi sajadah di sudut. Fahri tetap tidak bergerak di tempat tidur. Seragam sekolah tergantung di dekatnya, sebagai pengingat yang sunyi. Fahri, ayo bangun nak, nanti terlambat sekolah. Sebuah jawaban enggan melayang dari ruangan. Iya bu, sinar matahari semakin kuat, menciptakan bayangan panjang di seberang ruangan. Saat Fahri sedikit bergerak di bawah selimut, musik lembut berpadu dengan suara pagi, menciptakan suasana damai, namun mendesak. Di jantung dapur, Ibu Fahri, yang mengenakan hijab, mengatur suasana sarapan dengan senyum lembut. Suara air yang lembut dan aroma masakan yang menggoda memenuhi udara pagi. Fahri, sarapan sudah siap nak. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat sekolah ya. Bawah langit pagi yang cerah, Fahri melangkah menuju Mi An-Nukayah II. Seragam putihnya yang rapi dan peci tradisionalnya memancarkan optimisme. Udara bergemuruh dengan energi muda saat Fahri mendekat, disambut oleh tawa dan persahabatan teman-temannya. Ruang kelas berdengung dengan obrolan siswa yang ramai. Sebuah gambaran energi muda. Pak Wakid berdiri di depan. Senyum lembutnya menjadi suara kehangatan di ruangan yang ramai. Papan tulis hitam menyatakan akhlak mulia. Sebuah pengingat tentang moral mulia yang harus dipelajari. Cahaya pagi yang cerah memenuhi ruang kelas yang rapi, menjanjikan hari belajar dan pertumbuhan. Di ruang kelas, Pak Wakid berdiri. Senyumnya yang hangat menyambut pagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jujur, adil, dan ramah. Zahra bertanya kepada Pak Wakid, Pak, kenapa kita harus selalu jujur? Pak Wakid menjelaskan kekuatan kejujuran. Karena jujur membuat orang percaya pada kita, Zahra. Jika kamu selalu jujur, teman-temanmu akan percaya padamu, orang tuamu akan percaya padamu. Kantin sekolah ramai dengan kehidupan saat anak-anak mengerumuni meja makanan ringan. Tawa mereka bergema di udara. Makanan ringan tertata rapi di atas meja. Fahri mendekati meja makanan ringan, tempat temannya berada. Di kantin sekolah yang ramai, Fahri dengan berani merebut makanan ringan dari meja temannya. Temannya, yang asyik berbicara dengan anak lain, menoleh untuk menghadapi Fahri. Ekspresi terkejut terukir di wajahnya. Teman itu berseru, "Loh, itu milikku." Fahri menjawab, berpura-pura tidak bersalah. Berbohong. Bukan, ini aku beli sendiri. Setelah dari kantin, Fahri dipanggil Pak Wakid atas kejadian di kantin tadi. Fahri berdiri di depan meja Pak Wakid. Udara terasa tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan. Tatapan Pak Wakid, lembut namun tegas, menembus kedok Fahri. Fahri, Bapak melihat apa yang terjadi di kantin tadi. Mengambil barang teman tanpa izin itu tidak baik. Kejujuran itu penting. Pak Wakid melanjutkan. Suaranya beresonansi dengan keyakinan. Sekarang, kembalikan camilan itu dan minta maaf kepada temanmu. Tatapan matanya melembut, menyampaikan pelajaran yang dipetik. Dan ingat, jangan lakukan lagi lain kali, oke? Jalan melewati halaman sekolah. Wajahnya dibayangi kesedihan saat suara tawa mengelilinginya. Pandangannya beralih ke teman-temannya. Kegembiraan mereka sangat kontras dengan beban tugas Pak Wakid yang membebani pikirannya. Pensil yang jatuh menjadi momen penting saat Fahri berhenti. Keraguannya adalah pertarungan antara kesuraman dan kebaikan. Dia mengembalikan pensil itu dan terima kasih sederhana menyelimutinya, menenangkan jiwanya. Di tengah tawa riang, Fahri membimbing Siti menaiki tangga. Tangan kecilnya menggenggam setiap anak tangga. Dengan dorongan lembut, Fahri mendorong Siti terbang di atas ayunan. Jeritan gembiranya bergema di seluruh taman.
Siti meluncur menuruni perosotan. Senyum cerah menyinari wajahnya saat dia mengantisipasi hembusan angin. Fahri dengan hati-hati membagi kue, memastikan Siti menerima bagian yang adil dari hidangan manis tersebut. Kakak dan adik berbagi momen kebahagiaan murni. Ikatan mereka diperkuat oleh kebaikan dan tawa. Di dapur yang tertata rapi, Fahri dan Siti berbagi momen keintiman yang tenang. Keheningan yang tenang hancur saat gelas jatuh ke lantai. Pecahannya berhamburan seperti harapan yang hilang. Ibu Amirah, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, bergegas menuju reruntuhan. Naluri keibuannya menyala. Fahri mengaku, "Bu, maaf. Tadi aku tidak sengaja memecahkan gelas." Ibu Amirah menawarkan kepastian. "Fahri, terima kasih sudah jujur bilang tadi kamu memecahkan gelas." Anak-anak bermain dengan riang di halaman sekolah. Tawa mereka bergema di ruang terbuka, sangat kontras dengan kesendirian Fahri. Fahri duduk sendirian di bangku, asyik dengan bukunya, seolah tak tersentuh oleh suasana meriah di sekitarnya. Teman-teman memanggil, tetapi Fahri tetap tidak tergerak, tersesat dalam halaman bukunya, mengabaikan dunia. Halaman sekolah ramai dengan kegiatan. Namun Fahri tetap berada di dunianya yang terpencil, seorang pengamat yang diam. Di tengah kesibukan sekolah, tindakan kebaikan Fahri yang lembut bersinar saat ia membantu Zahra, menyebarkan cahaya hangat dan ramah. Senyum Fahri memancarkan kehangatan saat ia mengatur permainan dengan adil, membina suasana kesetaraan dan persahabatan yang menyenangkan. Pak Wakid berdiri di depan kelas. Senyumnya memancarkan kehangatan saat dia bersiap untuk menghormati seorang siswa. Fahri berdiri di sampingnya. Campuran rasa malu dan bangga mewarnai wajahnya saat teman-teman sekelasnya bertepuk tangan. Pak Wakid menyerahkan sertifikat kepada Fahri, simbol dari karakter teladannya. Pak Wakid menyatakan, Fahri telah menunjukkan kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Semoga kita semua mencontohnya. Fahri menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya akan terus berusaha." Di perpustakaan, Fahri menemukan dompet tergeletak di lantai. Dia memindai sekeliling, mencari pemiliknya di tengah dengungan tenang perpustakaan. Wajah sedih seorang anak laki-laki menembus ketenangan saat dia mencari barangnya yang hilang dengan panik. Fahri memanggil, "Apakah kamu kehilangan sesuatu?" Rasa lega terpancar di wajah anak laki-laki itu saat Fahri mengembalikan dompetnya. "Terima kasih banyak, kamu sangat jujur," seru anak laki-laki itu. Di depan kelas, Ustazah Salma berdiri, senyum lembutnya memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan. Kata, suara Ustazah Salma memenuhi ruangan. "Ingat, anak-anak, kejujuran membawa berkah dalam hidup. Keadilan membawa kebahagiaan bagi semua orang, dan kebaikan membuat kita dicintai oleh banyak orang."